Selamat siang seluruh siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus, juga seluruh Bapak Ibu guru karyawan. Kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama pada siang hari ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kita bawa seluruh hati kita kepada Tuhan. Kita bawa seluruh ibadah kita pada siang hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tema ibadah pada siang hari ini adalah Beda Kita Perkaya Dunia, Bhinneka Tunggal Ika, yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 24 sampai dengan 27. Mari kita sama-sama bawa hati kita kepada Tuhan. Kita memujikan sebuah pujian, Ku Datang Ya Bapa. Memandang keindahan-Mu.
kita sungguh-sungguh menghadap kehadiran Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan di seluruh kehidupan kami Tuhan, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami bersyukur buat minggu ini yang boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi di dalam hidup kami oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena segala kebaikan Tuhan, oleh karena segala berkat-Mu yang terus Kau limpahkan kepada setiap kami. Pada siang hari kami ini Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama. Kami minta hadirat-Mu turun atas setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, mari Kau menjamah hati setiap kami, Kau menjangkau hati setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami, Kau menyatakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan membawa seluruh hidup kami, untuk kami bawa menjadi persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberikan ibadah yang terbaik buat Engkau Tuhan, dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Bahwa hati kami semakin hari, kami boleh semakin melekat kepada-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya, siap kami yang melayani Engkau, siap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami semua boleh diberkati oleh Tuhan, dan Kau menjamah setiap kami. Ada perjumpaan ilahi Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, pada siang hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara semua anak-anak juga seluruh Bapak Ibu guru karyawan bisa membuat sendiri celengan atau juga bisa membeli celengan yang nantinya persembahan tersebut akan kita bawa pada waktu penerimaan rapor semester akhir nanti pada sekitar bulan Desember minggu kedua. Jadi setiap kali ibadah anak-anak bisa memberikan persembahan dan kemudian persembahan dimasukkan di dalam celengan. Nah setelah itu celengannya kita bawa pada waktu penerimaan rapor akhir semester yang pertama nanti. Kita akan pujikan sebuah pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Oh
Alisa akan memimpin kita di dalam doa persembahan juga doa syafaat. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur jika kami boleh mengingat apa yang telah kami nikmati dalam hidup ini. Semua adalah karena kebaikan Tuhan. Bersyukur buat napas hidup, bersyukur untuk berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Bapa, kami mengucap syukur juga dan berterima kasih kepada Engkau buat di minggu ini atau di semester ini dalam pembelajaran online kami, Engkau turut ambil bagian dalam pembelajaran. Engkau memberkati sarana yang kami gunakan. Engkau juga ada dalam setiap pembelajaran, sehingga guru-guru boleh dalam segala hikmat yang daripada Tuhan boleh mengajari kami anak didik dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang tetap ditinggikan, diagungkan dalam segala situasi yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan menyerahkan pembelajaran online, baik hari ini maupun yang akan datang. Kiranya Tuhan yang tetap yang kami andalkan dan memberkati, sehingga pembelajaran online tetap berlangsung dengan baik dan kami boleh menerima didikan, pengetahuan dengan baik, sehingga kami boleh menambah ilmu kami. Dan terlebih di dalamnya juga Tuhan kami menambah ilmu di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, dalam waktu dekat ini juga kami akan menghadapi kegiatan PTS. Tuhan kiranya memberkati guru-guru yang telah mempersiapkan soal-soal yang akan diujikan kepada kami. Biarlah ketelitian, hikmat daripada Tuhan tambah-tambahkan sehingga boleh memberikan soal yang baik bagi kami. Berkati juga kami ya Tuhan. Kami yang telah belajar materi pembelajaran yang kami pelajari di semester ini sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memampukan kami untuk lebih mengerti lagi materi itu, sehingga pada waktu PTS kami boleh mengikutinya dengan baik. Waktu yang masih tersedia untuk kami boleh membenah diri, mempersiapkan untuk menghadapi PTS, kiranya Tuhan bimbing kami untuk memakainya. Biarlah kami boleh penuh dengan hikmat menggunakan waktu yang ada untuk belajar lebih giat lagi. Terpujilah Engkau Allah penuh pengasih. Tuhan, dalam waktu dekat juga kami akan anak-anakmu kelas 8 dan 9 akan mengikuti kegiatan retreat online. Tuhan, ini sesuatu hal yang baru bagi kami, tetapi kami rindu anak-anakmu boleh berjumpa pribadi dengan Engkau. Boleh kegiatan retreat ini anak-anakmu boleh mengenal lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan, dan boleh mengabdi melayani Engkau lebih sungguh lagi ya Tuhan. Bapa, berkati para pembicara dalam retreat nanti, berkati panitia, bahkan seluruhnya siswa yang terlibat dalam retreat nanti. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Media yang kami gunakan juga ya Bapa, kiranya kami serahkan padamu. Kami percaya dengan campur tangan Tuhan semuanya boleh berlangsung dengan baik. Dan kerinduan kami, biarlah dengan retreat online ini anak-anakmu boleh diberkati dan mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga bagi seluruh keluarga besar SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, baik itu para guru, kepala sekolah, siswa, bahkan orang tua siswa maupun wakilnya. Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini kami serahkan seluruhnya kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi bagi orang-orang yang kami temui. Tapi Tuhan, yang pasti
Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu menyayangi kami. Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari virus COVID-19, dan Bapa, kerinduan kami juga Engkau berikan kekebalan tubuh yang baik bagi kami, sehingga virus-virus yang ada di sekeliling kami boleh mengalahkannya oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah hikmat, akal budi yang sehat yang Tuhan telah berikan kepada kami semua, kami pakai untuk menjaga kesehatan kami, baik di rumah, di tempat pekerjaan, maupun dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, tetapi kami adalah manusia yang kuat asal kami bersandar pada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Dalam setiap doa kami ya Bapa, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Allah lah yang jauh, yang lebih sempurna itu terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Franz Edward. Mari persiapkan hati kita untuk kita sama-sama boleh mendengarkan suara Tuhan sendiri melalui hamba-Nya. Kita pujikan sebuah pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering
Shalom, selamat siang semua Bapak Ibu Guru, siswa-siswi, juga orang tua siswa Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, khususnya unit SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan anak-anak sekalian? Doa dan harapan saya, kita semua tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah pada Tuhan. Dan saat ini tibalah waktunya kita untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami, baik Bapak Ibu Guru, siswa-siswi, bahkan semua orang tua siswa-siswi kami boleh ada sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan, karuniakan bagi setiap kami. Terutama pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk tilawat oleh kebenaran firman-Mu. Sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan tadi ya Tuhan, biarlah hati kami sungguh-sungguh seperti tanah yang kering, yang merindukan air. Jiwa kami sungguh-sungguh haus akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati kami boleh bertumbuh dengan subur, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan pada siang hari ini, dari awal sampai selesainya. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkatilah hamba, pimpinlah hamba, dan berkati semua Bapak Ibu, siswa-siswi yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, juga semua Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 bagian B sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 24 bagian B sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat yang ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan, pelajari bersama pada siang hari ini. Berbahagia dan diberkatilah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu juga siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan, tema besar renungan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta untuk bulan September ini adalah beda kita berkaya dunia. Beda kita berkaya dunia. Nah, searah dengan tema besar untuk bulan September ini, pada hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, Bapak Ibu juga siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tentulah tidak asing bagi kita semua, warga negara Republik Indonesia, termasuk warga SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini. Karena apa? Karena semboyan ini terpampang pada lambang dasar negara kita, yaitu burung Garuda atau Pancasila. Nah, kata Pancasila itu sendiri, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan,
berasal dari dua kata, yaitu kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Ya, sehingga Pancasila itu berarti 5 dasar. Yang walaupun ada 5 dasar, namun 5 dasar ini menjadi satu bagian yang tidak bisa dan tidak boleh dipisah-pisahkan satu dari yang lainnya. Supaya apa? Supaya negara Republik Indonesia ini tetap kokoh, kuat, teguh, dan tidak tergoyahkan. Nah, kelima dasar ini saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk kepentingan bersama dan demi kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, dasar yang satu tidak boleh dianggap lebih penting atau lebih baik daripada dasar yang lain. Semuanya itu penting, semuanya itu baik untuk kepentingan bersama di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian juga dalam sebuah tim musik atau orkestra, pemain musik yang satu jangan merasa lebih penting atau lebih baik daripada pemain musik yang lain. Ya, misalnya pemain piano jangan merasa lebih penting atau lebih baik daripada pemain gitar. Pemain drums jangan merasa lebih penting atau lebih baik daripada pemain gitar bass. Demikian seterusnya. Ya, setiap pemain musik dalam satu tim musik atau orkestra penting ya, dan baik. Masing-masing pemain musik ada fungsinya masing-masing. Namun semuanya adalah untuk menciptakan satu keharmonisan bunyi atau suara musik yang enak untuk didengar atau dinikmati oleh telinga kita. Nah, Bapak Ibu juga anak-anak atau siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini dilatar belakangi oleh kondisi hidup berjemaat yang kurang baik, yang kurang harmonis yang ada di kota Korintus. Khususnya dalam hal karunia-karunia rohani yang berbeda-beda antara satu anggota jemaat dengan anggota jemaat yang lainnya. Nah, masing-masing anggota jemaat merasa karunia rohaninya masing-masing itu lebih baik, lebih penting daripada yang lainnya. Dan hal ini berujung atau berpuncak pada perpecahan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Nah, melihat kondisi ini, Bapak Ibu, anak-anak atau siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengajar jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu dengan sebuah metafora atau pengandaian bahwa jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus yang juga seperti tubuh manusia. Nah, tubuh manusia sendiri terdiri dari banyak anggota tubuh. Setiap anggota tubuh ada fungsinya masing-masing dan semuanya adalah penting. Mata misalnya tidak boleh berkata, "Saya tidak membutuhkan kaki." Atau sebaliknya, kaki tidak boleh berkata, "Saya tidak membutuhkan mata." Ya. Semuanya penting, semuanya baik, ya, tidak ada yang lebih penting daripada yang lainnya. Setiap anggota tubuh kita penting adanya. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih baik satu anggota tubuh daripada anggota tubuh yang lainnya. Nah, kalau misalnya kaki kita luka, maka seluruh tubuh kita pun akan merasakan sakit, ya. Kalau kita misalnya sakit gigi, ya, maka seluruh tubuh kita akan merasakan sakit, ya. Kalau di antara atau di salah satu bagian tubuh kita misalnya bisulan, maka semua anggota tubuh kita, seluruh tubuh kita pun akan merasakan sakit dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan karunia rohani yang ada pada diri kita masing-masing. Yang pintar menyanyi misalnya, jangan merasa lebih baik, lebih hebat daripada yang lain. Yang pintar main gitar misalnya, tidak boleh merasa lebih hebat, lebih baik daripada yang lain, ya. Yang bisa main keyboard, main drums dan sebagainya juga sama, tidak boleh merasa lebih hebat, lebih penting, lebih baik daripada yang lainnya. Semuanya itu penting, ya, semuanya itu penting dan semuanya itu dikaruniakan oleh Tuhan. Artinya itu semuanya juga berasal dari Tuhan.
kita hanya dititipkan karunia-karunia rohani itu. Ya, pertanyaannya sekarang adalah apa karunia rohani yang Bapak, Ibu, dan anak-anak miliki? Ya, ingat baik-baik, jangan pernah merasa karunia rohani yang Bapak, Ibu, atau anak-anak miliki itu lebih penting atau lebih baik, lebih hebat daripada karunia rohani orang lain. Semuanya itu sekali lagi dikaruniakan oleh Tuhan. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Walaupun setiap kita memiliki karunia rohani yang berbeda-beda, satu dengan yang lainnya, satu dari yang lainnya, namun kita memiliki satu tujuan, yaitu karunia rohani saya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau begitu, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita adalah dengan karunia rohani kita yang berbeda-beda itu, mari kita perkaya dan warnai dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat juga sederhana pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini sekaligus memimpin doa berkat, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Heri Santoso. Mari kita mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau menciptakan kami berbeda-beda, tetapi di dalamnya Engkau membawa kami untuk kami boleh saling membantu satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga sungguh kemuliaan-Mu, keagungan-Mu boleh nyata di tengah-tengah perbedaan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberkati setiap anak-anak dan juga orang tua serta guru, sehingga sungguh Tuhan ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik. Tuhan berkatilah kami semua, supaya sungguh ya Tuhan kami peroleh sukacita, damai sejahtera yang dari Engkau. Kami boleh menikmati kebersamaan baik di dalam keluarga kami maupun keluarga besar kami di sekolah. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang telah memimpin kami di dalam ibadah ini dan memberkati kami. Anak-anak, bagi setiap kita yang bertekad untuk melakukan firman Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu, memberkati kesehatanmu, memberkati belajarmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pergaulanmu, memberkati keseluruhan hidupmu dari hari ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin.